Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam maghrib kali ini kita bisa memulai kajian fikih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita sebagai amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita membahas tentang masalah kitabul i'tikaf, masalah puasa. Sebelum kita masuk ke bahasan tentang zakat dan haji, kita akan masuk ke tema selanjutnya, yaitu masalah kitabul at'imati wal asribati. Bahasan tentang makanan dan minuman yang selalu kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada dua jenis yang biasa kita konsumsi setiap hari. Yang pertama adalah ada jenis yang makanan, yang kedua adalah jenisnya minuman yang kita konsumsi, yang kita masuk ke dalam mulut kita. Mana kira-kira yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana kira-kira yang dibolehkan, mana yang disepakati oleh para ulama, dan mana yang kira-kira menjadi perbedaan pendapat para ulama, agar kita bisa mengetahuinya, kemudian kita bisa mengambil sikap. Yang pertama adalah tentang masalah at'imah terlebih dahulu, tentang masalah makanan terlebih dahulu. Wal agziyatul insaniyatu nabatun wa hayawanatun. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ada dua jenis. Yang pertama adalah jenisnya adalah jenis tumbuh-tumbuhan, ya, seperti tumbuh-tumbuhan sayur mayur, kemudian beras, itu semua tumbuh-tumbuhan. Mayan butu minal ard, apa yang bisa tumbuh dari tanah, itu semua adalah yang kita konsumsi. Kemudian yang kedua adalah hayawanun, hewan-hewan yang kita makan. Yang pertama adalah kita akan bahas tentang hewan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke tumbuh-tumbuhan. Fa'ammal hayawan, adapun hewan-hewan yang kita konsumsi, allazi yugtaza bihi, yang kita konsumsi setiap hari itu, faminhu halalun, ada yang halal, fi syar'i secara syariat, wa minhu haramun, dan ada juga yang haram secara syariat. Wa hadza minhu bariyun, ada juga hewan-hewan yang di darat hidupnya. Wa minhu bahriyun, ada juga hewan yang hidupnya di laut. Wal muharramatu minha ma takunu muharramatan li ainiha. Ada juga hewan-hewan yang haram karena zatnya, karena hewan tersebut haram. Misalnya nanti babi, misalnya anjing, itu karena haram karena zatnya, karena dia memang haram gitu. Ada dalilnya. Wa minha ma takunu li sababin waridin 'alaiha. Ada juga hewan yang halal tapi dia jadi haram gara-gara sebab yang lain. Misalnya dia mati, bangke, ayam. Ayam kita kan konsumsi halal. Tiba-tiba jadi bangke, dia ketabrak mobil misalnya. Atau tiba-tiba mati sakit. Itu kan jadi bangke. Nah, berarti haram. Jadi ada dua jenisnya, ada yang haram karena dia memang haram hewannya, ada juga karena haram karena bukan karena hewannya haram, tapi karena sebab yang lainnya. Sebab yang lainnya itu nanti ada di surat Al-Maidah, di surat Al-Maidah. Yang pertama adalah, ya, kita bisa buka itu di surat Al-Maidah, uhillat lakumul al-maitatu waddamu walahmul khinzir. Nah, itu silakan dibuka nanti di rumah. Yang pertama adalah bangkai. Al-maitah itu bangkai. Apa maksudnya bangkai itu? Bangkai itu adalah hewan yang tidak disembelih, yang tidak dipotong secara normal atau secara syar'i. Itu namanya bangkai. Nanti di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang masalah bangkai itu sendiri. Apa definisinya dan apa teknisnya dan lain sebagainya. Ittafaqo, para ulama sepakat bahwasanya
hewan-hewan yang disembelih seperti hewan-hewan ternak itu, maka dia ketika dia tidak disembelihnya, tidak dipotong atau tidak disembelih, nah itu ketika dia tidak disembelih misalnya, maka dia akan menjadi bangkai. Bangkai itu bisa karena al-munkhaniqatu, karena bisa tertabrak misalnya, hewan misalnya kambing atau apapun, hewan apapun ketabrak, dia bisa jadi bangkai, bukan dipotong atau bukan disembelih. Atau misalnya jatuh dari ketinggian, ya, misalnya jatuh dari atas kemudian dia jatuh, atau karena sakit misalnya keracunan dan lain sebagainya, itu juga bisa jadi bangkai dia. Atau karena dimakan hewan buas, ya, misalnya ada ayam dimakan sama misalnya sama hewan yang lain, sama misalnya buaya, ada sisanya, itu bangkai dia, nggak boleh dimakan berarti. Nah, itu semua adalah bangkai. Selain itu, maka dia tidak bangkai ketika dia hidup. Misalnya kemudian kita sembelih, maka dia tidak akan menjadi bangkai. Ya, kalau yang bangkai tadi definisinya tadi. Nah, kemudian yang tidak disembelih tadi atau tidak dipotong, maka dia termasuk bangkai. Kemudian nanti ada kaifiatnya, memang dalam fikih-fikih besar itu ada kaifiatnya secara rinci bagaimana memotongnya dan lain sebagainya. Apakah harus menggunakan dalam surat Al-An'am ini ya, setiap walam yuzkar ya, setiap yang tidak disebut nama Allah, apakah semua akan menjadi haram atau tidak? Nah itu nanti di dalam fikih-fikih besar itu dibahas secara detailnya. Ketika kita hewan-hewan yang misalnya hewan ternak seperti yang Idul Adha itu ya, hewan ternak misalnya kambing, kemudian sapi, kemudian apalagi misalnya kerbau, ya, unta, domba dan lain sebagainya, maka ketika dia memotongnya, ittafaqul ulama, maka ulama sepakat dia harus menyebut nama Allah. Kalau yang hewannya yang hewan sembelihan itu, hewan yang biasa disebut dengan udhiyah, hewan-hewan yang sembelihan itu. Nah, maka ulama sepakat nggak ada perbedaan tentang harusnya menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ismullah itu harus menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada perbedaan. Jadi kalau misalnya dia ketika dia menyembelihnya, tentu menyembelihnya itu ada penyembelihan syar'i ya, misalnya harus terpotong uratnya, urat pernapasan, kemudian juga urat pembuluh darah dan lain sebagainya. Nah itu ada ahlinya yang bisa mengetahui bagaimana, nggak asal sembelih aja begitu. Nanti kalau asal sembelih bisa dibangkai dia. Tahu-tahu dia tidak kena uratnya, dia hanya memotong sampingnya saja. Ya dia begini-begini itu akan kesakitan, bukan karena disembelih, tapi karena kesakitan kena pisau kita di sini. Nanti dia lama-lama akan menjadi bangkai gara-gara kesakitan itu. Sama seperti ketabrak mobil. Tabrak mobil misalnya, itu kesakitan, begini-begini dia. Kepek-kepek ketika ayamnya, maka akan menjadi bangkai. Sama juga disembelih juga, kalau nggak pas banget dengan teknisnya itu, teknis cara menyembelih itu, maka dia juga akan menjadi bangkai dan menjadi haram gitu. Makanya memang harus ada ahlinya aja, ahli dalam menyembelih itu begitu. Jadi para ulama sepakat kalau hewan-hewan yang sembelihan itu, hewan-hewan yang kayak kambing, kemudian domba, sapi dan lain sebagainya, itu semua sepakat, nggak ada perbedaan pendapat para ulama tentang masalah penyebutan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak disebut nama Allah, maka dia tidak disebut, tidak menjadi bangkai. Asal potong aja begitu, itu menjadi bangkai. Makanya kasusnya adalah ketika ya kita nggak tahu ya, di mal-mal atau dimanapun ya ada hewan-hewan yang sembelihan itu kayak kambing, domba dan lain sebagainya. Maka para ulama fikih yang kontemporer ya, khususnya yang zaman sekarang, itu terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang ihtiyaton. Ihtiyaton itu kehati-hatian. Dia nggak mau akhirnya dia. Kalau dia tidak diketahui misalnya siapa yang menyembelihnya. Tapi ada golongan yang kedua adalah golongan yang kita posisinya tidak tahu. Kalau kita posisinya tidak tahu, maka kita termasuk orang yang tidak tahu. Tidak masalah kita memakan hewan-hewan yang tadi walaupun tidak disebut, kita nggak tahu ya, ketika misalnya ada daging kambing dan lain sebagainya yang di mal-mal itu apakah dibaca bismillah atau tidak, posisi kita tidak tahu, maka ulama sebelah mengatakan dia boleh-boleh saja karena kita posisinya tidak tahu, bukan karena penyebutan nama Allah, karena dia tidak tahu posisinya.
Tapi kalau saya pribadi ditanya, sekarang sudah ada yang namanya LPOM itu dalam Lembaga Pengawasan Obat dan Makanan. Jadi kalau kita lebih hati-hati ya memang ada label halalnya itu, nah itu bagus. Kenapa sebabnya? Karena mereka sudah mengecek dari proses awalnya itu. Ketika penyembelihan apa asal brak brak brak, kan ada yang begitu aja kan? Brak brak asal misalnya karena banyak banget itu hewannya langsung brak 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 gitu. Misalnya 1 menit bisa 10 hewan brak gitu. Nah seperti itu prosesnya. Karena kita nggak tahu juga kan? Kita nggak tahu pabrik mana yang ya kita tahu disediakan aja. Kita nggak tahu. Makanya ya supaya saya pribadi berpendapat yang ada LPOM itu, yang logo halalnya itu adalah kalau menurut saya lebih aman. Kalau menurut saya kalau hal-hal seperti itu lebih aman ketika ada logo halalnya. Kenapa sebabnya? Karena mereka sudah meneliti. Yang izin itu ya sudah diteliti, akhirnya sudah mendatangkan ke pabrik-pabrik tersebut prosesnya dan lain sebagainya. Jadi itu yang baca bismillah itu ya hal-hal yang disepakati oleh para ulama. Adapun yang lain adalah misalnya ikan, hewan-hewan yang ya istilahnya hewan-hewan yang bukan sembelihan. Nah itu para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Kita mau potong hewan-hewan yang lain, hewan ikan, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim atau tidak. Gitu ya. Tapi kalau yang selain apa hewan-hewan sembelihan yang tadi itu, nah itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Di antaranya adalah menurut Imam Malik. Ya. Menurut Imam Malik dan sebagian kalangan Syafi'iyah mengatakan semua hewan. Jadi semua hewan itu harus baca bismillah. Itu semua hewan. Jadi nggak terkecuali, pokoknya semua hewan. Jadi dalam Al-Quran itu, dalam surat Al-An'am yang harus membaca bismillah itu, nah itu adalah umum, semua hewan. Apa yang kita makan, itu kan dalam surat Al-An'am itu dijelaskan apa yang kita makan yang harus membaca bismillah. Kalau tidak membaca bismillah tidak boleh di situ di surat Al-An'am. Ya. Kemudian para ulama tadi sepakat yang tadi, yang hewan-hewan yang sembelihan tadi. Tapi yang selain sembelihan, ulama berbeda pendapat. Kalau Imam Malik dan sebagian mazhab Syafi'i mengatakan seluruhnya. Jadi seluruh hewan itu harus baca bismillah. Kalau kita pengen hati-hati begitu ya. Nah, kemudian ya, kalau Imam Abu Hanifah dan sebagian Syafi'iyah dan sebagian Imam Ahmad mengatakan tidak perlu baca bismillah lagi kalau yang khusus buat hewan-hewan yang selain yang tadi yang menjadi hewan sembelihan. Jadi ya sudah kalau mau potong ikan potong aja begitu. Potong ikan potong aja. Atau jangan ikan lah misalnya ayam potong aja begitu. Nah, itu hanya sebagian ulama lagi. Tapi kalau saya pribadi kalau di rumah ya kalau kita motong sendiri ya kenapa tidak kita baca bismillah. Kita ambil ihtiyatonnya. Kalau saya tanya kepada saya, gimana Ustaz pendapat Ustaz terhadap selain hewan-hewan yang lain? Saya mengatakan tetap baca bismillahirrahmanirrahim. Apa sih salahnya baca bismillah? Padahal bismillah itu adalah semua, kalau kita tidak pakai bismillah itu adalah keberkahan ya. Terputus juga keberkahan. Kemudian juga dalilnya tadi secara umum di dalam Al-Qur'an ya, hewan yang kita makan itu harus membaca bismillah. Walaupun ada sebagian mengatakan tidak perlu baca bismillah tadi, yang khusus hewan-hewan yang selain tadi begitu ya. Itu tentang masalah maitah. Kemudian yang selanjutnya fa'ammal maitatu, adapun bangkai itu ittafaqul ulama, para ulama sepakat tahrimi maitatil barri. Bangkai daratan itu sepakat. Para ulama nggak ada perbedaan pendapat para ulama. Jadi bangkai yang hewan yang ada di daratan itu sepakat haram. Ketika konsumsi ayam sudah bangkai, ayamnya bangkai. Kemudian konsumsi yang lain ya dan lain sebagainya. Itu semua adalah yang di daratan itu semua adalah haram ya, kecuali nanti yang ada di hadis ya, itu belalang tuh ya. Nah, kemudian itu wahtalafu, sedangkan para ulama yang berbeda pendapat adalah tentang hewan atau bangkai yang ada di lautan. Kalau yang ada di lautan para ulama berbeda pendapat, apakah dia semuanya haram atau hanya sebagian saja hewan-hewan yang ada di dalam lautan luas yang haram yang halal. Di antaranya ya, yang menghalalkan secara mutlak, semuanya menghalalkan secara mutlak. Faqala Malik wa Syafi'i, Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bil ibahati mutlakon. Nah, dia boleh secara mutlak bangkai hewan lautan, apapun pokoknya yang hidup di lautan. Nah, lautan itu ya, para ulama mengatakan menafsirkan lautan itu bukan lautannya, tetapi airnya yang hidup di dalam air. Walaupun penyebutannya itu adalah lautan ya, kalau kita baca fikih itu kita lihat hadisnya
Hadis yang pertama adalah tentang masalah hadis Jabir. Nih, kita baca hadisnya, ada 3 hadis di sini. Yang pertama hadis Jabir, bahwasanya ketika itu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang kalau sekarang itu apa? Melaut ke lautan luas. Itu di sini dijelaskan sama bid'atan wa isrina yauman, sampai berpuluh-puluh hari, 20 hari lebih lah begitu. Kemudian ia menemukan faqad jazara anhul bahr. Ia menemukan bangkai hewan buas, hewan lautan yang ada di dalam besar begitu, yang cukup buat 20 hari buat dia makan bangkai tersebut. Kemudian akhirnya mereka makan dengan itu, dia sudah jadi bangkai, makan dengan itu. Summa qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang mereka itu yang bernelayan, sampai daratan, datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengkabarkannya, memberitakannya bahwa saya ketika melaut itu menemukan bangkai di tengah-tengah laut. Hewan yang besar sekali di sini namanya hut. Hewannya hut. Hut itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa sekarang itu adalah paus, paus besar yang sudah jadi bangkai, sudah jadi bangkai, bukan hidup. Nah, kemudian kemudian Rasul menjawab, hal ma'akum min lahmihi syai'un? Apakah ada di antara kamu masih ada nggak sisanya dagingnya? Rasul pengen nyicipin juga. Fa arsalu minhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagian sahabat itu, yang nelayan itu datang kemudian menghadirkan, ada rupanya sisa daging bangkai tersebut. Diserahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akaluhu. Kemudian Rasul memakai daging bangkai tersebut. Nah, ini di sini hadisnya adalah riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua adalah yang populer, riwayat Malik dari Abu Hurairah. Annahu su'ila an ma'il bahri, ketika ditanya tentang masalah lautan, air laut. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Dia halal, dia suci airnya, kemudian halal bangkainya. Ini enggak menyebut hewan-hewan tadi. Kalau yang hadis pertama kan menyebut hut. Hut itu kan hewan paus yang ada di samudra begitu, yang ada di dalam lautan luas. Kalau ini secara umum, pokoknya dia suci airnya, halal bangkainya. Kemudian ada juga hadis yang ketiga, wa ammal hadisul muwafiq, ada hadis yang ketiga dari Abi Zubair, dari Jabir, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ma alqal bahru au jazuru anhu fakuluhu wa ma tafa fala taquluhu. Hewan-hewan laut yang ada di lautan luas begitu, itu silakan dimakan. Kemudian kalau hewan-hewan laut yang tidak ada di lautan luas, maka fala taquluhu, maka dia tidak dimakan. Nah, di sini hadisnya lewat Abu Daud juga. Nah, kemudian akhirnya para ulama berbeda pendapat tentang menafsirkan 3 hadis tersebut bersama dengan ayat Al-Qur'an, uhillat lakumul maitatu. Diharamkan bagi kamu bangkai. Abu Hanifah di sini mengatakan bahwasanya wabil man imut lakon. Qala Abu Hanifah mengatakan haram semua, bangkai lautan semua haram. Mau di air, pokoknya bangkai-bangkai ikan itu haram, kata Abu Hanifah. Kenapa sebabnya? Karena yang pertama alasan Abu Hanifah, dalil Al-Qur'an secara umum, uhillat lakum hurrimat alaikumul maitatu, bukan uhillat ya. Hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagi kamu bangkai apa saja. Al-maitatu itu bangkai apa saja. Mau lautan, mau daratan, itu yang dianggap oleh Abu Hanifah semuanya adalah haram. Itu kata Imam Abu Hanifah. Kemudian kalau Imam Syafi'i, dia mengambil dalil riwayat Malik tadi dari Abu Hurairah yang mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Bangkainya, airnya suci, kemudian bangkainya halal. Akhirnya para ulama Syafi'iyah dan Malikiyah di sini mengatakan bahwasanya bil ibahati mutlaqon, semuanya bangkai lautan itu yang ada di air itu adalah halal. Begitu yang dijadikan dalil. Kemudian para sahabat sebagian, diantaranya sebagian Imam Ahmad dan sebagian sahabat lain dan tabi'in mengatakan dia membedakan antara hewan laut yang ada di lautan luas dengan hewan laut yang tidak ada di lautan luas. Misalnya di sungai begitu, yang bisa di daratan lama dikit. Nah, itu dia membedakan. Yang boleh adalah yang ada di lautan luas. Seperti hadis tadi, seperti sahabat yang sedang nelayan tadi.
Itu yang dicontohkan itu. Jadi kenapa sebabnya? Ini ada hadis umum, metodologi mereka itu. Ini hadis umum bilangnya halal halal secara mutlak. Kemudian ada hadis khususnya, yaitu sahabat ketika menemukan paus itu, menemukan paus. Maka yang diambil menurut metodologi sebagian ulama adalah yang khusus. Yang ini ditinggalkan. Maksud Nabi adalah yang ini yang halal. Yang ini yang halal, yang lain berarti haram. Tapi Imam Syafi'i mengatakan dia yang ambil yang umum hadis saja, semua yang haram. Semua hal halal. Yang hadis ini adalah hanya contoh saja. Jadi Rasul hanya mencontohkan ini paus saja. Sebenarnya Rasul nggak perlu nyebut yang lain-lain, ikan ini enggak. Contohnya satu aja, yaitu hud. Yaitu adalah hewan paus itu. Berarti semua yang ada di air adalah halal. Itu menurut metodologi daripada Imam Syafi'i. Kalau Abu Hanifah tadi jelas metodologinya, dia mengambil al-maitatu secara umum, hadis ada Al-Quran, kemudian ini hadis Al-Quran yang diambil oleh Imam Abu Hanifah. Saya kira itu yang membuat mereka berbeda pendapat tentang masalah bangkai yang hidup di dalam lautan. Jadi terbagi menjadi tiga. Yang pertama haram secara mutlak, yang kedua adalah boleh secara mutlak, yang ketiga dia membedakan antara hewan-hewan yang ada di hewan-hewan yang ada di pedalaman laut dengan hewan-hewan yang tidak ada di pedalaman laut. Sampai di sini ada diskusi sebelum kita lanjut ke jalalah ya, hewan yang makan najis, makan makanan najis. Ya, ya. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya kalau yang hewan-hewan yang disembelih itu memang terjadi kesepakatan para ulama tentang harusnya membaca bismillah tadi. Adapun kalau kondisinya lupa itu beda. Kalau lupa itu dijelaskan di dalam hadis, rufi al-qalam, yang pertama adalah nisyan. Kalau kita lupa itu nggak masalah. Sholat juga kalau lupa itu di luar waktu juga nggak apa-apa. Kita ketiduran misalnya, atau lupa nih sholat maghrib, bukan lupain ya, lupa. Kita baru ingat, langsung sholat saja. Itu ada rukhsahnya kalau ada lupa. Termasuk itu kalau ketika dia lupa membaca bismillah, ya sudah tinggal baca bismillah saja ketika makannya. Ya Allah saya lupa. Akhirnya ada ulama yang mengatakan bismillahi la yanamu wa la yashu. Itu sebenarnya hanya ijtihad saja. Riwayat itu tidak ada sebenarnya, tapi ijtihad bahwasanya Allah itu tidak lupa dan lain sebagainya. Tapi itu hanya ijtihad saja. Artinya kalau kondisi lupa ya tidak masalah. Nah, ini artinya kalau ingat dia memang harus baca bismillah. Kecuali kalau tadi yang khilaf ya, kalau misalnya selain hewan-hewan tersebut itu khilaf di kalangan para ulama. Begitu Pak Haji. Ada lagi kira-kira sebelum lanjut? Yang? Oh ya, ketabrak kemudian sebelum mati tidak masalah. Asalkan bisa memastikan dia belum mati. Karena yang istilah bangkai itu adalah kalau dia sudah ruhnya atau nyawanya sudah nggak ada. Artinya sudah masih bergerak, itu berarti masih ada. Ketika dia masih kelepak buru-buru dipotong bismillah begitu. Kalau saya pakai bismillah saja, kalau ayam apapun baca bismillah saja. Kita kan orang Islam bahasanya. Kenapa bismillah susah banget ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia masih buru-buru ketika dia udah kelepak langsung aja bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Supaya dihalalkan lah, supaya nggak jadi bangkai. Kalau jadi bangkai itu dikuburin akhirnya dikuburin. Jadi kalau misalnya masih kelepak-kelepak gitu berarti masih ada nyawanya, dia buru-buru disembelih atau dipotong maksudnya supaya halal dan bisa dimakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oh iya, itu juga sama ya. Di fikih-fikih Islam itu karena ada ayat wa ta'amukum hillul lakum. Ada di surat Al-Maidah itu kalau kita baca itu. Makanan-makanan kalian itu adalah halal. Makanan-makanan mereka itu adalah halal bagi kamu. Itu akhirnya para ulama menafsirkan secara berbeda-beda. Yang saya pribadi mengambil pendapat kalau itu daging yang kita haramkan, ya, daging yang misalnya kita disediakan misalnya daging yang haram, daging babi dan lain sebagainya, kita tahu, maka dia jelas hukumnya haram, nggak boleh kita makan. Tapi kalau misalnya dia menyediakan sayur asem, kemudian lele dan lain sebagainya, dan itu adalah halal, ya menurut kita itu adalah halal, maka dia tidak masalah. Dia nggak baca bismillah juga tidak masalah. Kemudian kasusnya misalnya tadi misalnya dia nganterin daging, ya, daging kambing misalnya, itu kan yang sepakatan para ulama harus baca bismillah. Daging kambing dianterin.
Atau misalnya daging sapi dianterin, daging sapi, bilang tetangganya, nih Pak, nih daging sapi dari saya nih, bukan daging babi, nih daging sapi ya, gitu kan? Dia meyakinkan kita, nah kita ciumnya, oh bener daging sapi bukan daging babi, berarti kita yakin kan ini daging sapi, gitu kan? Maka ketika itu, maka kita lihat tadi para ulama yang modern itu berbeda ketika kita tidak tahu apakah dia baca bismillah atau tidak. Nah, kalau kita tidak tahu apa baca bismillah atau tidak. Nah, kalau sebagian ulama mengatakan ihtiyaton, nah dia tidak memakannya. Tapi saya pribadi mengatakan tidak. Saya menguatkan pendapat yang kita posisinya tidak tahu. Masa kita tanya, ini baca bismillah enggak Pak? Enggak. Sama tetangga kita, amang non muslim, ini baca bismillah enggak ya? Enggak mungkin, kan dia baca bismillah. Nggak mungkin dia baca bismillah. Tapi kalau saya pribadi mengatakan itu tidak ini ya. Tapi yang di mall itu kan jelas ya tidak tahu ya, tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi memang permasalahannya kalau di tetangga kita itu kan tahu ya, pasti dia nggak mungkin baca bismillah. Itu yang menjadi pokok poin pentingnya. Kalau yang di mall-mall atau di pasar-pasar kan kita tidak tahu ya. Ini baca bismillah atau tidak. Kan kita tidak tahu kan? Ya sudah, berarti posisi kita adalah orang yang tidak tahu. Tapi kalau misalnya yang ngasih adalah orang yang udah pasti itu nggak baca bismillah, berarti posisi kita adalah tahu ya. Nah, kalau posisi kita tahu berarti kita gimana hukumnya? Kita tidak boleh memakannya. Kita tidak boleh memakannya, tapi kalau yang lain, sekali lagi yang lain itu ya. Yang lain itu boleh memakannya. Sayur mayur dan lain sebagainya. Ini khusus buat hewan saja. Tapi kalau yang hewan-hewan yang lain, ikan dan lain sebagainya, saya pribadi mengatakan boleh dimakan. Kalau kasusnya tadi tetangga itu ya, ngasih ikan bawal gitu, makan aja nggak apa-apa. Walaupun dia nggak baca bismillah. Ya, kalau saya pribadi, kalau khusus kita yang memotong yang baca bismillah. Tapi kalau kita perhatikan, kalau yang hewan-hewan yang lain itu nggak baca bismillah tidak masalah. Kalau dia hewannya adalah hewan yang non sembelihan tadi, ya, hewan-hewan binatang ternak tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira itu yang dipahami. Ada diskusi lagi, tafadhol. Ini dagingnya daging sapi, tapi piring yang dia pakai itu bekas daging babi tersebut. Bagaimana? Bekas tahunya dari mana? Kalau udah tahu ya nggak boleh. Kalau sudah tahu ya. Tapi masalahnya nanti daging babi itu nanti bedanya, ya memang fikih itu begitu ya. Fikih itu apakah memang semua sepakat daging babi itu adalah najis? Nggak ada perbedaan, daging babi itu adalah najis. Berarti kalau dia piringnya itu adalah piring bekas yang belum dicuci ya, tapi kalau dia dicuci tidak masalah. Ini yang belum kita tahu ya, yang penting kita tahu itu daging babi ya berarti dia kena najis. Kita tahu nggak kita posisinya itu saja. Kalau kita nggak tahu ya jangan ngomong kepada orang tersebut. Ini bekas ini nggak ya? Itu akan masuk bab lain, bab menghormati terhadap orang hubungan antara muslim dan non muslim, itu masuknya ke situ. Tapi kalau misalnya kita tahu, ya sudah kita hormati, ambil saja, kemudian kita bawa pulang, begitu ya. Kalau kita tahu nih, ini bekas piringnya itu kita tahu bekas daging babi misalnya, kemudian itu ada najisnya berarti kan, nah, ada makanan itu di situ, begitu kan? Ya sudah berarti kita bawa pulang itu. Nanti juga ada bahasannya tentang makanan yang kejatuhan najis, makanan yang kejatuhan najis juga nanti dibahas di depan. Kenapa? Kepiting? Kepiting laut itu nanti masuknya di hewan yang dua alam di depan nanti. Nah, apakah itu nanti khilaf di kalangan para ulama, dua alam itu apakah boleh atau tidak, itu nanti ada. Jadi itu termasuk hidup yang di dua alam. Itu namanya berburu. Nanti ada babnya babu soidi, berburu itu. Kalau hewan yang berburu itu boleh dimakan. Itu nanti ada di depan namanya babu soid. Dulu ketika zaman Rasulullah SAW itu namanya soid, itu dengan tombak. Dengan tombak itu buat hewan-hewan yang misalnya rusa dan lain sebagainya itu dia ditombak. Kalau sekarang kan udah nggak modern lagi ditombak, berarti ditembak. Artinya beda aja alatnya gitu. Tapi sama-sama berburu juga. Hewan berburu itu boleh dimakan. Hewan berburu itu boleh dimakan. Nanti perselisihannya ada di masalah bismillahnya paling ya. Di masalah bismillahnya. Tapi nanti di depan ada bab khusus namanya babus saidi, bab buruan. Binatang buruan itu bagaimana hukumnya, para ulama berkomentar. Nanti juga masuk ke hewan hidup di dua alam nanti. Lanjut kita ke bab yang jalalah. Hewan yang makan najis.
lele misalnya, ini maksudnya lele yang makan najis ya, bukan lele yang di ternak pakan lele, kan ada dua lele. Jenis lele kan ada dua, ada lele yang biasa makan najis, ada lele yang makan biasa ya, makan makanan apa? Makan makanan biasa itu ya, makan pakan ya, makan pakan, bukan makan najis. Ini yang lele makan najis, atau binatang-binatang lain yang makan najis. Namanya kalau dalam fikih itu namanya jalalah, dalam Islam itu namanya jalalah. Jalalah itu adalah hewan apapun yang memakan najis. Apakah dia najis atau tidak? Mereka berbeda pendapat. Faktalafu fi akali. Mereka berbeda pendapat para ulama tentang memakan jalalah itu, memakan daging jalalah atau hewan yang memakan najis tadi. Nah, kalau Imam Syafi'i di sini, ya, wasyafi'i yuharrimul jalalah. Imam Syafi'i itu mengharamkan jalalah. Imam Syafi'i itu mengharamkan yuharrimul jalalah. Dia memakan binatang yang atau hewan yang makan makanan, makan apa? Makan ini, makan kotoran, ya, najis. Itu yuharrimul jalalah, dia mengharamkan secara mutlak jalah itu. Kalau Imam Malik, wa Malik yukrihuha. Imam Malik itu memakruhkannya. Kalau Imam Malik memakruhkannya, kemudian kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad yuharrimuha, mengharamkannya. Apa dalil mereka? Ini kan yang penting kan? Ya, dari perbedaan pendapat itu apa dalil mereka? Dalil mereka adalah pemahaman dari hadis Nabi Muhammad SAW, anna Rasulullah SAW naha an luhumil jalalati. Bahwasanya Rasulullah SAW itu melarang makan daging jalalah, makan hewan jalalah, hewan yang memakan najis. Kharrajahu Abu Daud, yang dikeluarkan hadisnya oleh Imam Abu Daud, Ani bin Umar, dari Ibnu Umar. Itu pertama ada hadisnya ya, bahwa Rasulullah SAW melarang makan daging jalalah. Itu hadisnya ada. Kemudian yang mereka berbeda pendapat adalah tentang masalah definisinya. Annama yaridu jaufal hayawan, setiap sesuatu yang masuk ke dalam hewan, yanqalibu ila lahm, itu pasti akan berubah jadi daging. Nah, proses perubahan itu, nah itu dalam kedokteran juga, proses perubahan itu akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap hewannya. Berarti nggak pengaruh dengan makannya, nggak pengaruh dengan makannya. Yang penting hewan apa itu. Berarti kalau lele, berarti dia ikan, jenis ikan, berarti halal. Ini yang dikemukakan oleh mazhabnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan halal daging jalalah. Bahwasanya berdasarkan tadi, ketika dia makan najis, memang dia makan najis, tapi dia akan diolah di sini menjadi daging. Dia diolah menjadi daging, kemudian daging itu adalah sama daging ikan, bukan daging najis, bukan. Karena dia sudah diolah di sini, sehingga menurut Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya dia itu adalah tidak haram, artinya dia boleh secara mutlak. Kemudian dalil yang kedua, Abu Hanifah mengatakan itu bukan riwayat Bukhari Muslim, itu adalah Abu Daud, itu yang dalil daripada Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan yuharrimul jalalah, dia mengharamkan jalalah karena kalimat naha tadi. Kalimat naha, ya, naha itu identik dengan tahrim, melarang, itu berarti dia haram hukumnya. Jadi Imam Syafi'i dia mengambil hadis Abu Daud dipakai di dalam ijtihadnya. Dari hewan-hewan yang memakan najis apapun namanya, maka dia hukumnya adalah haram. Kemudian kalau Imam Malik, dia berusaha menjembatani antara dua pendapat tadi. Di tengah-tengah, dia nggak mengharamkan, dia nggak membolehkan, dia hanya memakruhkan saja. Kenapa? Sebabnya kalau dia mengharamkan berarti dosa. Kemudian kalau dia membolehkan berarti ada hadisnya nih, maka dipahami oleh Imam Malik, hadisnya itu larangannya adalah bukan larangan haram, tetapi larangannya adalah larangan makruh saja. Nah, itu menurut Imam Malik, begitu ya. Kalau sekarang memang di fikih-fikih sekarang itu malah lebih kompleks lagi. Bagaimana hukumnya ketika lele tersebut makan najis 2 hari, kemudian makan pakan 2 hari. Bagaimana hukumnya? Sampai begitu sekarang itu di fikih-fikih modern. Jadi ngumbar najisnya ya, kalau di empang lah bahasanya, kalau di kampung-kampung itu empang, tapi juga dia dikasih pakan juga, percampuran antara najis dan tidak najis itu. Nah, itu sampai dibahas di fikih-fikih itu ya. Nah, kalau Imam Syafi'i dia berkomentar, kalau misalnya dia percampuran antara najis dan tidak najis, maka dia jatuhnya hukumnya makruh. Kalau Imam Syafi'i. Tapi kalau murni dia najis semua yang dimakan, maka hukumnya haram. Tapi kalau percampuran antara najis dengan makanan, pakannya itu, maka dia menjadi makruh, kata di kitab-kitab Syafi'iyah itu, seperti Imam Nawawi, Al-Majmu' dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa
yang bisa kita baca di kitab-kitab fikih tentang masalah jalalah atau hewan-hewan yang memakan najis. Wallahu alam. Ada lagi kira-kira tentang jalalah sebelum kita lanjut ke hewan yang kejatuhan najis. Bolehkah dimakan? Sudah Isa belum? Belum ya? 2 menit lagi? Masih ya? Masih. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang hewan yang tercampur najis. Bukan hewan, makanan ya. Makanan yang tercampur najis. Misalnya makanannya halal ya. Kemudian ada kejatuhan najis. Ada kejatuhan najis, bagaimana hukumnya? Di sini dijelaskan min hadis Abi Hurairah dan Maimunah. Hadis Abi Hurairah dan Maimunah. Annahu su'ila. Ketika itu Rasulullah SAW ditanya anil fa'roh, ada tikus yang jatuh, bangkai tikus jatuh. Taqa'u fis samani, jatuh ke makanan yang apa? Makanan yang saman itu makanan yang berbasah. Basah makannya, bukan makanan kering ya, makanan basah. Ya seperti kayak apa? Bubur kan basah tuh ya, makanan bubur. In kana jamidan, kemudian kata Rasulullah, in kana jamidan, kalau dia kering makannya, ya misalnya buburnya belum jadi bubur, masih kacang hijau saja gitu. In kana jamidan, kalau dia masih bukan basah begitu, fatrahuha, tinggal dipisahkan saja, yang bangkai itu dipisahkan, kemudian yang ini berarti nggak najis, yang ini najis gitu, berarti nggak boleh dimakan, tinggal dipisahkan. Wa ma haulaha dan sekitarnya. Wa kuluhu al-baqi, dan silakan makan yang lainnya, tinggal bisa dipisahkan kalau kering begitu. Wa in kana zaiban, kalau misalnya dia basah, fa'arikuhu, maka jangan dimakan. Wala taqrabuhu, maka jangan dideketin makanan tersebut. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad ya, dari Maimunah tadi. Ya, dari situ dipahami para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat dari hadis tadi. Hadis tentang masalah tikus ya, bangkai ya, jatuh ke makanan, kemudian kata Rasulullah SAW, in kana jamidan, kalau makanannya adalah tidak basah, kering, maka dipisahkan dulu, kemudian yang kering juga, yang kering berarti masih nggak apa-apa di ini. Kemudian wakulu al-baqi, silakan dimakan yang sampingnya, yang tidak kena najis. Wa in kana zaiban farikuhu wala taqrabuhu. Kalau misalnya dia makanannya adalah basah, maka silakan dipinggirkan, wala taqrabuhu, dan jangan didekati. Artinya nggak usah dimakan. Kalau misalnya ada semangkok bubur ya, kemudian kejatuhan bangkai tikus, ya sudah buang aja buburnya gitu, ya. Nggak bisa dipisahkan ya kalau sudah basah begitu gitu. Maksudnya begitu. Di situ makanya di sini ada 2 pendapat para ulama ya, di sini. Sebagian ulama diantaranya Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan bukan masalah jatuhnya, tetapi bisa dipisahkannya. Jadi kalau misalnya bangkai makanan walaupun basah, tapi dia bisa dipisahkan, maka dia tidak najis. Bisa dipisahkan. Misalnya bangkainya kecil, bangkai cecak misalnya kecil, dia jatuh di sampingnya situ. Maka kalau dia bisa dipisahkan, ambil aja yang samping begini, maka sampingnya tidak mengapa. Itu kata ijtihad Imam Malik dan Imam Syafi'i di situ. Tapi kalau yang lain, Imam Abu Hanifah mengatakan semuanya. Karena berhadapan dengan hadis tadi, hadis umum tadi, yang kering dipisahkan, yang basah tinggalin. Berarti kan basah dia, walaupun bisa dipisahkan, tapi makna daripada Imam Abu Hanifah adalah basahnya, bukan bisa dipisahkannya. Tapi kalau kata Imam Malik dan Imam Syafi'i, yang penting bisa dipisahkan, walaupun kering, basah, yang penting bisa dipisahkan. Itu mereka metodologinya berbeda dalam memahami sebuah hadis. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian di sini tentang masalah hewan yang hidup di 2 alam. Ini baru masuk. Hewan yang hidup di 2 alam. Iya, Pak Ji. Apa? Lalat kecil. Itu nanti masuknya ke najis yang dimakfu. Najis yang dimakfu itu yang kecil, yang sedikit, darah nyamuk. Itu tidak, itu namanya disebut dengan najis dimakfu. Tidak mengapa, artinya tidak bisa mempengaruhi kesemuahan yang suci tadi gitu. Kalau najisnya kecil sedikit, najisnya itu tidak masalah. Nah, kemudian yang terakhir nih ya, masih ada waktu nanti. Nah, yang terakhir adalah tentang hewan yang hidup di 2 alam. Secara hadis tidak ada yang menyebutkan hadis tentang hewan di 2 alam haram, tidak ada.
Atau hewan yang hidup di dua alam boleh, tidak ada. Tidak ada secara sharih ya, secara jelas gitu Rasulullah bilang hewan yang hidup di dua alam haram, tidak ada. Atau hewan yang hidup di dua alam boleh, tidak ada. Yang ada adalah hadis tentang katak, hadis tentang kodok. Jadi mereka mengkiaskan. Jadi kodok itu nggak boleh, nggak boleh dimakan, kemudian nggak boleh dibunuh gitu. Ada hadisnya. Nah dari situ mereka memahami ini kan kodok di dua alam. Akhirnya orang yang ulama yang memahami mengkiaskan kodok hidup di dua alam, berarti dia memahami bahwasanya setiap yang hidup di dua alam maka dia boleh. Haram maksudnya. Dikiaskan dengan katak tersebut. Tapi sebagian mengatakan tidak ada kias begitu, tidak dikiaskan karena tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an. La ajidu, kalau tidak menemukan dalil sama sekali, ya sudah berarti boleh kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, kecuali yang sudah ditentukan, disorehkan secara jelas. Ini nanti ada apa binatang yang keji atau binatang yang jorok begitu ya, cocoa itu nanti ada di depan. Itu kalau misalnya dia hidup di dua alam tapi nggak jorok, bagaimana, kan nggak masuk. Berarti harus ada dalilnya. Dalil yang melarangnya apa dalilnya? Kalau ulama yang mengharamkan dalilnya katak tadi, mengkiaskan hadis katak tadi. Dalil yang membolehkan hidup di dua alam, kepiting dan lain sebagainya, dia tidak menerima kias terhadap hadis katak tadi. Ya, ini buat katak doang, buat yang lain tidak. Berarti ya sudah, kepiting apapun yang hidup di dua alam boleh. Asalkan kalau yang nggak boleh berarti harus ada dalilnya. Apa dalilnya? Misalnya bertaring, nanti ada. Hewan yang bertaring nggak boleh. Kalau dia nggak bertaring ya kenapa nggak boleh dimakan? Nah, begitu maksudnya. Jadi para ulama berbeda pendapat gara-gara memahami tadi hadis Nabi yang tidak sharih. Artinya nggak jelas, bukan nggak jelas ya, artinya Nabi tidak langsung mengatakan haram terhadap hewan dua alam atau boleh terhadap hewan dua alam, tidak begitu. Tapi dia hanya mengatakan masalah katak tadi. Kemudian para ulama mengkiaskan katak tadi dengan apakah bisa dikiaskan dengan hewan-hewan yang lain yang hidup di dua alam atau tidak. Kalau yang mengkiaskan hidup di dua alam berarti haram dia. Sama seperti katak tadi, nggak boleh dimakan. Tapi bagi yang mengatakan tidak ada dalilnya kepiting dan lain sebagainya yang mengharamkan, kalau misalnya ini hidup di dua alam, itu kan katak, bukannya hidup di dua alam, katak. Berarti dia tidak menerima kias. Tidak menerima kias. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi kira-kira Haji? Kalau saya iya, kalau Syafi'iyah ya, kalau Syafi'iyah di sini dijelaskannya wa ba'duhum saja masalahnya. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama. Tapi kalau kita bilang di kitab-kitab yang lebih besar itu memang begitu. Perbedaannya tentang mengkiaskan. Nanti metodologi Imam Syafi'i dia mengkiaskan. Kemudian metodologi Imam Abu Hanifah dia mendahulukan ayat Al-Qur'an daripada hadis. Mereka nanti memahaminya seperti itu. Jadi metodologi mereka itu menerima kias nggak terhadap katak tersebut atau tidak. Nanti mereka berdebatnya di situ. Tapi memang kalau saya pribadi ditanya tentang masalah tersebut ya. Kalau yang di Saudi itu ya, seperti Utsaimin, kemudian ulama-ulama Saudi itu Bin Bas dan sebagainya, dia membolehkan hidup di dua alam. Kenapa? Karena dia mengatakan tidak ada dalilnya secara sharih. Tapi kalau Imam Syafi'i, mazhabnya dia mengatakan haram dua alam itu. Kenapa sebabnya? Karena mengkiaskan terhadap katak tadi ya, mengkiaskan terhadap hidup di dua alam. Jadi masalah metodologi hukum saja sebenarnya, apakah boleh dikiaskan atau tidak gitu. Wallahu a'lam. Itu tafsiran saja ya. Wallahu a'lam, itu saya juga belum baca itu tentang kenapa itu ada larangan-larangan ketika berhaji ya. Ular nggak boleh, ular boleh dibunuh gitu ya dan sebagainya. Itu kalau ditanya kenapanya, itu sebagian ulama mengatakan ubudiyah itu dia serahkan kepada Allah. Artinya syariat bilang nggak boleh ya nggak boleh, nggak usah dicari alasannya. Tapi ada ahlul hikmah, ada sebagian ulama mengatakan dicari alasannya. Misalnya terkait cicak misalnya boleh dibunuh gara-gara dulu nyup-nyupin apa dulu ya, Raja Namrud apa tuh yang itu Allah alam, itu ceritanya kayak gimana saya juga belum baca secara detail juga tentang masalah alasannya. Tapi kalau terkait dengan membunuhnya itu memang ada hadisnya. Tapi kalau ditanya alasannya itu tidak dijelaskan secara detail. Begitu maksudnya. Kira-kira ada lagi, masih ada kayaknya, itu baru sholawatan itu.
Atau kita satu lagi tema lagi tentang hewan-hewan yang bertaring. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Di sini ada hadisnya, riwayat Imam Malik dan Ibnu Majah. Nah, di sini bahwasanya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, aklu kulli zinabin minas sibai haramun. Memakan setiap yang mempunyai taring, ya, taring, maka dia adalah haram. Nah, itu dalilnya secara umum yang bertaring-taring itu adalah haram. Kemudian wa ila tahrimiha zahabas Syafi'i wa Abu Hanifah. Yang mengharamkan itu adalah Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad. Kemudian wa Malik dan Imam Malik itu mengatakan dia makruh saja. Kenapa sebabnya? Karena mereka nanti berbeda di masalah jenisnya. Apakah yang bertaring itu adalah harus yang buas atau tidak? Kan ada yang bertaring tapi nggak buas. Ada yang bertaring tapi nggak buas, atau bertaring memakan daging di sini. Akala al-lahm, dia memakan daging. Apakah yang bertaring maksudnya yang memakan daging-daging? Itu nanti ketika hewan yang pemakan daging itu nggak boleh. Nanti ada yang menafsirkan seperti itu. Misalnya dia makan daging, nah, maka dia tidak boleh gara-gara pertama bertaring, alasan bertaring adalah dia memakan daging. Kemudian yang kedua yang menafsirkan secara mutlak, pokoknya yang bertaring itu adalah haram mutlak. Ya, bertaring itu adalah haram mutlak. Sama seperti burung, ya, burung bercengkram itu juga haram mutlak begitu. Artinya yang memahami itu adalah mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang mengatakan haram secara mutlak yang bertaring, apapun alasannya, pokoknya yang bertaring-taring itu adalah haram mutlak. Tapi kalau Imam Malik kenapa dia memilih makruh? Karena dia membedakan antara yang ma'akala laham, antara yang memakan daging, hewan memakan daging, atau hewan yang dia tidak memakan daging tapi bertaring juga. Gajah kan bertaring, artinya taring itu bukan hanya giginya tapi dia ada giniannya begitu kan, ada apa namanya, ada tanduknya, itu masuk bertaring-taring pun. Nabin itu bukan hanya di gigi tapi apapun dia, di kuku itu kan ini juga apa namanya, dan lain sebagainya. Nah, itu dia mengharamkan secara mutlak, walaupun memang ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang ada di muka saja, ya, seperti yang muka dan kukunya saja, kemudian yang lainnya tidak gitu. Nah, ini juga dikuatkan oleh riwayat Bukhari Muslim. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli kulli zinabin minas sibai. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan makanan setiap yang memiliki taring runcing. Nah, itu dari kata nabayanu, artinya runcing-runcing. Runcing-runcing gitu ya. Nah, sehingga dipahami oleh ulama bahasa disebut dengan taring. Disebut dengan bertaring. Coba di sini ada diskusi, tafadhol silakan. Kucing bertaring ya. Bertaring dia juga makan daging juga. Tapi nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang masalah yang lainnya. Hewan-hewan seperti hewan-hewan najis, hewan-hewan jelatah dan lain sebagainya, kemudian masuk ke tumbuh-tumbuhan yang diharamkan apa saja, kira-kira seperti itu. Kalau tidak ada diskusi, mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan. Marilah sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.